Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar karena menika sampun jam kita niki Bu, Pak. Jam 9. Ya, berarti tentunya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai sudah selayaknya kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang bertani sudah lama menanti turunnya hujan. Alhamdulillah hari ini Allah turunkan keberkahan melalui hujan ini yang mudah-mudahan dengan adanya hujan ini memperkuat keimanan kita. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Amargi napa Pak? Kula kenten niku nak wong iman niku mboten mantep, iman niku mboten tenanan. Jawa-jawa ngeten iki lak seketanipun sare nggih napa nggih? Alhamdulillah. Berarti apa? Allah turunkan hujan ini menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah batas mana orang yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki hidupnya, mana yang sungguh-sungguh cinta kepada agamanya, dan mana orang-orang yang lebih cinta kepada dirinya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini disaksikan oleh Allah dan ditempatkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya Bapak Ibu, tentunya shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan cara kita melakukan agenda pengajian ini menjadi wasilah kita untuk selalu meneladani, selalu mengkaji risalah yang beliau sampaikan kepada kita semua, sehingga kita digolongkan menjadi umat yang akan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya mungkin lebih padat saja masuk ke materi nggih Pak Bung nggih. Ini jadi dikasih judulnya Tatbik Akbar Terapi Sehat dengan Menyempurnakan Gerakan Sholat. Masya Allah ini. Ini berarti kita berbicara tentang sholat. Nyentang kamu tentang pun Bapak Ibu jamaah semuanya. Kalau kita bertanya, ya mungkin dari kita semuanya siapa yang sudah pernah sholat, tentunya semua akan menjawab semuanya sudah melaksanakan sholat. Laras sama benar Pak Bu? Laras? Nah di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini kita yang sudah mengerjakan sholat, kita sudah tahu fadilah sholat, kita bahkan ya sudah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat. Kenapa malam hari ini masih kita kaji kembali terkait masalah sholat itu Bapak Ibu sekalian? Karena sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Di situ dikatakan oleh Rasulullah yaitu as-sholat, sholatnya. Wa in shaluha, apabila sholatnya itu bagus, maka fasaluha sairu amalihi, maka akan menjadi indikator, akan menjadi pertanda amal-amal yang lainnya maka akan bagus. Fa'in fasadat, tetapi apabila sholatnya itu rusak, sholatnya itu tidak sempurna, ya maka dikatakan, maka fasadat sairu amalihi, maka akan menjadi indikator rusaknya amal-amal yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ajak bersama-sama. Tadi beliau Pak Kiai Haji Sabar mengatakan bahwasanya di awal tahun ini patutnya kita sebagai seorang muslim itu harus melakukan 3M. M yang pertama yaitu adalah melakukan muhasabah. Amalan apa yang patut kita muhasabah? Tentunya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat inilah kunci nanti kehidupan kita di akhirat. Apabila sholatnya benar, maka insya Allah semua amal-amalnya akan benar. Tetapi apabila sholatnya itu rusak, maka akan menjadi keretakan, akan menjadi indikator kerusakan amal-amal yang lainnya. Ini ada pertanyaan ngeten.
Mas, aku ki sholat 5 waktu ora pernah telat. Jamaah nang masjid. Sholat malam ora pernah ketinggalan. Duha ora pernah carry. Ya. Tapi kenapa di sana di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan wailul lil musallin. Celaka bagi mereka orang-orang yang telah menunaikan, telah melakukan sholat. Bukan mereka-mereka yang tidak mengerjakan sholat. Kalau mereka-mereka yang tidak mengerjakan sholat, maka sudah dipastikan oleh Nabiullah Muhammad bahwasanya al-farqu baini wa bainal kufri tarkus sholah. Yang membedakan antara umatku dan orang-orang kafir itu yaitu orang yang meninggalkan sholat. Tentunya mereka itu orang-orang yang tidak layak bahkan disolatkan ketika meninggal dunia. Tetapi kita hari ini berbicara sebagai seorang muslim yang kita paham bahwasanya kewajiban kita itu harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari. Allah katakan ternyata tidak semua orang yang menunaikan sholat itu dia berpahala. Tidak semua orang yang melakukan sholat itu dia akan bahagia. Tetapi kata Allah wailul lil musallin. Di antara mereka-mereka yang melakukan sholat ini ada golongan mereka yang celaka, bahkan mereka akan mendapatkan iqab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa golongan-golongan ini? Ibnu Qayyim rahimakumullah di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib beliau mengatakan orang-orang yang menunaikan sholat itu terbagi menjadi 5 golongan. Terbagi untuk berapa golongan Ibu? 5 golongan. Golongan ingkang sepindah inggih menika golongan yang mu'aqqabun. Golongan orang yang menunaikan sholat, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi dia termasuk golongan yang mu'aqqab, mendapat hukuman, mendapat beban dosa dari sholat yang ia kerjakan. Nah, maka di sini perlu kita kaji, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mu'aqqab ini. Dijelaskan oleh beliau siapa orang-orang yang mu'aqqab ini, yaitu orang-orang yang pertama tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan toharohnya. Yang pangapunten Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita mau mengerjakan sholat, hal yang pertama sebelum kita lakukan sholat yaitu kita harus pastikan bahwa wudhu kita itu harus sah. Kenapa demikian? Karena sahnya sholat itu diawali oleh yang namanya wudhu. Kalau sampai wudhunya tidak sah, maka dipastikan sholatnya pun juga tidak sah. Nah, hari ini ya kita banyak melihat di beberapa tempat, beberapa masjid-masjid kalangan anak-anak ya, mungkin anak-anak SMP, kalangan mohon maaf ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, biasanya mungkin datangnya telat atau apa, wudunya mohon maaf ya asal-asalan, masih asal-asalan ya, mungkin kumur-kumur cuma atau mungkin nyuci kepalanya padahal situ wamsahu biruusikum, basuhlah area kepala kalian. Tapi ngapun kadang-kadang sing kerudungi anyar Bu, sing kerudungi anyar Bu, kadang-kadang eman-eman buka kerudungin apa ngeten iki tok. Padahal ini yang sing dikeplak ini masih area muka. Nah, kalau kita berbicara wudu, maka ada 4 wajib wudu yang harus kita tunaikan. Yang pertama wa aksilu biwujuhikum, mencuci area muka. Yang kedua wamsahu biruusikum, mencuci kepala, membasuh kepala. Ini banyak riwayat kalau kita ikut Imam Syafi'i maka seluruh kepala. Kalau untuk imam-imam yang lain boleh cukup, yang penting membasuh sebagian dari kepala. Yang ketiga mencuci tangan ya sampai ilal marafiq. Sampai mana Bu? Sampai mana Bu? Sampai siku. Ya, sampai siku itu niki. Kalau kita mencucinya sampai sini boleh napa mboten, Pak? Tidak sah kalau tidak sampai siku. Yang terakhir yang keempat membasuh kaki sampai mata
kaki. Ini peran penting nih Pak. Kalau sampai kita gagal ceroboh dalam melaksanakan wudhu, insya Allah maka nuwun nih Pak. Kalau kita sampai ceroboh melakukan wudhu ini sampai ternyata 4 syarat wajibnya tidak terlaksana dengan sempurna, maka tadi sudah dalam kategori sholat kita rusak. Sholat kita apa Bapak Ibu? Rusak. Nah, jadi golongan yang mu'aqqab yaitu orang yang tidak menyempurnakan wudhu dan dia tergesa-gesa dalam mengerjakan sholat. Ini golongan yang pertama kata Ibnu Qayyim. Golongan yang kedua, siapa golongan yang kedua ini? Yaitu golongan yang dianggap bahwasanya muhasabun. Nah, muhasabun siapa nih muhasabun? Yaitu golongan orang-orang yang ketika dia melakukan sholatnya itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kalau tadi barusan selesai menunaikan sholat Isya. Sholat Isya ini berapa rakaat Bapak-bapak? 4 rakaat. Ternyata dari 4 rakaat itu belum tentu semua rakaatnya akan bernilai pahala. Ya, maka kata Ibnu Qayyim bahwasanya orang golongan yang kedua ini adalah golongan yang muhasabun, akan ditimbang di mana dia mampu mengerjakan sholatnya dengan tertib, rukun dan syaratnya, dan kemudian dia bagaimana dia mengerjakan sholatnya dengan khusyuk dan tumakninah. Apabila ternyata dalam pelaksanakan sholatnya ijek kelingan gombale urung ditasi, Bu, gombale mentasi yang bener Bu. Nah, bapak mungkin lali bapak duit amor kapak telesan. Nah ini kalau sampai kelalaian itu yuwaswisu fi dunuri, hatinya terganggu oleh setan, maka sholatnya ini akan menjadi sebuah kelalaian yang akan membuat kita akan mendapatkan sebuah iqab gara-gara sholat kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka perlu kita pahami bersama sebagai seorang mukmin yang kita sadar betul kalau kita mempunyai kewajiban untuk mengerjakan sholat, maka tentunya jangan sampai kita mengerjakan sholat itu hanya sekedar mengerjakan, mentuntaskan sebuah kewajiban. Karena tadi kata Allah, wailul lil musallin, golongan orang-orang yang menunaikan sholat ternyata ada golongan-golongan yang malah celaka karena menunaikan sholatnya. Minimal kita itu terhindar dari 2 hal ini. Lantas bagaimana ketika kita sudah terlanjur sering mungkin ingat rumahnya kehujanan, mungkin ingat gendengnya masih bocor, maka Rasul ajarkan kepada kita ketika ada gangguan setan yang masuk, Rasul mengajarkan kita untuk tetap teguh bagaimana kita berusaha khusyuk, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca ta'awudz 3 kali, kemudian kita memberikan isyarat meludah ke kiri ya 3 kali. Misalnya kita Bapak Ibu sholat ya, kita ingat ya, aku mau koyo nggo duit 10.000 kok koyo endi ngeten iki Pak nggih. Sering ngeten iku mboten Pak? Mboten, alhamdulillah mboten tahu ngantongi duit tak nggih. Iya. Kalian bagaimana? Kemudian kita ingat ini salah, ini gangguan setan. Kita tidak boleh membaca astagfirullah, tapi yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita meludah. Ibu, isyarat ya, jangan meludah betulan, isyarat 3 kali. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu, orang itu masuk pada golongan yang nomor 3, yaitu golongan yang mukaffar anhu. Walaupun dia tergoda setan, walaupun dia ingat sesuatu dalam sholatnya, maka semua yang dia lakukan mukaffar, dia akan diampuni dan semua sholatnya akan dihitung berpahala. Minimal kita nomor 3 Pak. Modalin apa? Modalin ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ingat ini ingat itu langsung baca ta'awudz. Nah, tapi di sini Bapak Ibu sekalian ada kelompok yang nomor 4. Inilah kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa itu? Kelompok yang mu'atsabun, kelompok yang mendapat pahala dari setiap bacaan yang ia baca, dari setiap gerakan yang ia lakukan.
yaitu adalah orang-orang yang betul-betul menyempurnakan sholatnya, baik dari rukunnya, baik dari syaratnya, tumakninah dalam gerakannya, khusyuk dalam bacaannya. Inilah orang-orang yang mu'attabun, yang dengan sholatnya akan menjadikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kelompok yang nomor 4 ini bukan kelompok yang paling tinggi. Masih ada lagi kelompok yang paling tinggi, yaitu kelompok yang muqarrabun, kelompok yang dekat sama Allah. Ketika dia sholat maka dia sangat dekat sama Allah, yaitu kelompok dengan sholatnya dia tidak terbatas hubungannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok-kelompok yang mampu menjadikan sholat itu silah, penghubung, menjadikan wasilah sholat ini menjadi sebuah penghubung erat antara dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok para waliullah. Nabi Zakaria, ketika beliau dikatakan seorang yang mandul tidak punya anak, kemudian beliau sholat di mihrabnya Maryam, fanada dulu malaikah, maka Allah memanggilkan pada malaikat, wabashirhu bi Yahya, langsung dikabulkan diberi anak, seorang anak namanya Yahya. Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau dihadang oleh Fir'aun dan di hadapannya ada laut, beliau kemudian berdiri dan menunaikan salat. Kemudian Allah perintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan. Inilah doa-doa yang dilakukan oleh para waliullah dengan salatnya, membangun kedekatan yang mana setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini kita harus menyempurnakan salat? Ini maka di sini masuk ke kajian kita. Kenapa hari ini kita harus menyempurnakan gerakan sholat, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, angsal pulau cerita Pak. Pada suatu itu Bapak Ibu sekalian ada seorang sahabat. Ya, kalau kita mungkin mendengar kata sahabat, tentunya sahabat ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu namanya Khalid bin Rafi' Pak. Ketika itu, suatu ketika dakhala Rasulullah SAW ilal Masjidil Haram. Ya. Mohon maaf, ila Masjid Nabawi. Ketika itu Nabiullah Muhammad masuk ke Masjid Nabawi dan Khalid bin Rafi' ini mengikuti dari belakang masuk ke Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi ini. Setelah beliau sholat, ternyata Khalid bin Rafi' juga mengikuti sholat 2 rakaat sebagaimana yang Rasulullah jalankan di Masjid Nabawi itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ternyata setelah Rasulullah SAW ini melihat Khalid bin Rafi' ini menyelesaikan sholat, beliau langsung mengatakan kepada Khalid, ya Khalid, beliau mengatakan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Beliau mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, ulangi lagi sholatmu. Sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Maka Khalid ketika mendapat perintah dari Rasulullah untuk mengulangi sholatnya, ya tanpa ada kata-kata ya lainnya, Khalid ini langsung mengulangi sholatnya yang kedua kalinya. Setelah sholat kedua kalinya, beliau menghampiri Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah masih mengucapkan dengan kata-kata yang sama, ya Khalid irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Khalid, kembalilah ke tempat sholatmu dan dirikan sholat, karena tadi kamu belum sholat. Hal ini dilakukan oleh Khalid sampai 3 kali dia menunaikan sholat. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah masih mengatakan dengan kalimat yang sama, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Khalid, ulangi lagi sholatmu karena kamu belum melakukan sholat. Kira-kira Pak Bu, ketika Rasulullah mengatakan ulangi lagi sholatmu, kamu tadi belum mengerjakan sholat, kinten-kinten sholatnya itu sampun dianggap sah apa dereng Pak Bu? Kalau ternyata Rasul belum menganggap sholatnya tidak sah, kira-kira akan dapat pahala apa mboten? Kalau tidak mendapat pahala, kira-kira kita bisa nggak menggapai ridhonya Allah? Nah maka di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, kenapa kok Khalid ini kok suruh terus mengulangi sama kanjeng Nabi? Kenapa nggak Pak Bu? Nah ternyata ketika
sampai 3 kali sholat ini disuruh mengulangi. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, wallahi ba'atsaka bil haq, ya Rasul, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma ahsanu ghairu, aku tidak bisa mengerjakan kecuali yang seperti ini ya Rasulullah. Fa'alimni, maka ajari aku bagaimana sholat yang benar ya Rasulullah. Nah di sini Pakku, disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Khalad bin Rafi ini bagaimana dari awal sampai akhirnya sholat. Apa yang diajarkan Rasul kepada Khalad ini ternyata tidak hanya bermaksud kepada Khalad, tetapi ini adalah pelajaran yang harus diambil oleh seluruh umat yang mengaku umatnya Rasulullah. Sebagaimana yang Rasul katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana kita bisa melihat sholatnya Rasul? Tentunya dengan hadis-hadis, dengan sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Di antara hadis yang paling menjadi rujukan kita bagaimana Rasul mengajarkan umatnya sholat, yaitu hadis tentang Khalad bin Rafi tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu melalui jalur riwayatnya Bukhari Muslim. Apa yang beliau katakan kepada Khalad ini? Jadi yang beliau katakan, idza qumta ila sholati, ketika engkau berdiri ingin melakukan sholat, maka yang pertama Rasul katakan fa'asbihul wudu. Maka yang pertama adalah sempurnakan wudu. Bapak Ibu, sempurnakan wudu. Kenapa? Kalau sehusyuk apapun sholatnya, sebagus apapun sholatnya, tetapi kalau sampai wudunya tidak sah, maka sholatnya pun dianggap tidak sah. Nah ini adik-adik, hati-hati ketika wudu ya, harus disempurnakan. Dan pangapunten kula angsal berdiri Pak. Nek pangapunten izin nggih Pak Lurah menika kula berdiri Pak. Nah, jadi kita sering-sering ini lihat adik-adik itu kalau wudu ambil lari-lari kakinya namanya cepok atau niki tongkake sing garing nggih. Nggih, sering lihat apa mboten Pak? Nggih. Orang cilik dari sing tuwa nggih ngoten nggih. Nggih napa nggih Bu? Nggih. Ngapunten. Kalau sampai itu terjadi eman-eman salate Pak, wis rumangsa salat, rumangsa dadi wong salehah, rumangsa wis ndeki nganggone ibadah, ternyata gara-gara wudune mboten sah, semua salatnya dianggap tidak sah. Eman-eman apa mboten Pak? Ini yang pertama ini. Jadi yang pertama tadi Rasul katakan asbihul wudu, sempurnakan wudunya. Yang kedua apa yang beliau katakan setelah asbihul wudu, beliau kemudian mengatakan summastakbilal qiblata. Kemudian setelah wudunya sempurna, maka hendaklah engkau wajib menghadap ke kiblat. Berarti kiblat itu pundi Pak? Oh mriko. Kula madhep mriko momong nggih. Diumpamake mriko kiblat atau mawon nggih Pak. Nah, ternyata menghadap kiblat ini Pak, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana caranya Rasulullah ini menghadap kiblat. Ternyata di sini Bapak Ibu banyak hadis yang menerangkan, diriwayatkan oleh Anas bahwasanya yang menghadap kiblat itu tidak hanya wajahnya, tetapi seluruh anggota badan harus lurus. Nah ini berkaitan dengan cara-cara yang dikatakan Rasul itu Pak Bu. Sebelum beliau itu menunaikan sholat, beliau selalu berkata kepada jamaahnya, sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah. Ya, tarasau gitu ya. Iktadilu wa tarasau. Ngapunten mriki Pak Tamire ngaten niku mboten? Pak Imame ngaten niku napa mboten Bu? Jenengan jawabnya pripun? Samina wa atokna. Jenengan nggih paham Pak? Katanya imam tadi apa itu artinya Pak? Lurus dan rapatkan sop-sop kalian, karena lurusnya sop itu adalah kesempurnaan dari sholat. Diriwayatkan Imam Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasul mengatakan seperti itu ya, kemudian kami ya, karena min ahaduna, kemudian adapun dari bagian kami ya, kemudian beliau itu apa ini Bapak Ibu?
menggadengkan ya baina mankibaihi bimankibi sahibihi, menempelkan antara bahu dengan bahu yang lainnya. Kemudian menempelkan antara kodamaihi bi kodami sahibihi, menempelkan antara tumit dengan tumit yang lainnya. Bu, sampun ngantuk Bu? Utawa badhe tanglet mriki Bu. Ingkang artose tumit mriku teng mriki bahasan apa Bu? Cet. Napa Bu? Cet. Tungkak napa jentrek Bu? Cet. Tungkak nggih, Pak. Mriki niku bahasanipun tumit niku basane mriki napa Pak? Cet. Tumit ya. Tumit menika tungkak napa jentrek? Tumit. Tung sing wingi niki nggih. Nah, ini menempel begini. Ini diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ali, diriwayatkan oleh Imam Ali, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ya, kalau kita itu berdiri sholat, Pak, kaki kita pun juga wajib untuk menghadap ke kiblat. Jari-jarinya pun menghadap ke kiblat seperti ini, Pak. Ya. Sehingga apa? Ketika jari-jari kita ini menghadap ke kiblat semuanya, ini otomatis hadis-hadis yang tadi diperintahkan Rasul, bahu menempel bahu, tumit menempel tumit, itu otomatis akan terlaksana. Mungkin Ustaz Mukarram bisa dibantu sini Ustaz. Nah, ini biar praktek ibu-ibu biar melihat ini. Insyaallah ya. Langsung praktek ya Pak nggih. Ini. Nah, di sini kita ibaratkan kiblatnya sebelah sana nggih. Nah, saya sering melihat itu Pak, yang nempel itu gini. Ya. Akhirnya kalau kita seperti ini, jari-jari kita menghadapnya ke kiblat atau nyerong, Pak? Nyerong apa ke kiblat? Padahal tadi hadisnya bahu nempel bahu, tumit menempel tumit. Ketika kita tempelkan tumit seperti ini, saling tempel tumitnya, Ustaz. Nah, tempelkannya, otomatis bahu menempel bahu apa mboten? Tumit menempel tumit apa mboten, Pak Bu? Dan otomatis semua jari-jari kita pun menghadapnya ke arah kiblat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, banyak pendapat ya yang hari ini mungkin sering kita pahami, yang penting nempel. Ngaten nggih? Padahal kalau kita tarik hadis dari riwayat Ibnu Jabir, Pak, yang penting niku mboten nempel. Tapi yang penting apa? Yang penting kakine menghadap ke kiblat. Karena beliau mengatakan, ya, walayinu bi aidi ikhwanikum. Ya, dan berikan kelonggaran kepada saudara di sampingmu ketika mereka merasa terganggu ketika dekat dengan kamu. Ketika sampai misalnya burung adus, kau sawah keringetan penuh, itu kita boleh agak merenggang supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Tetapi dengan syarat tetap kakinya menghadap ke kiblat. Mboten sing penting nempel tapi nggak menghadap kiblat. Ini yang biasanya sering terjadi di jamaah kita. Rumangsane wis nemplek tapi malah kaki ini nggak menghadap ke kiblat. Berarti ngaten apa mboten Pak Bu? Berarti apa mboten ngaten? Nah nanti Pak, materinya nanti ini karena materinya banyak nanti saya share, saya kirim, nanti mungkin bisa dikirim ke jamaah. Ada hadis-hadisnya yang perlu mungkin kita pelajari bersama. Nah di sini karena saya kebetulan mungkin bisa dulu saya. Di sini Bapak Ibu sekalian, karena saya mungkin hari ini kebetulan Allah amanai ya berkecimpung di dunia kesehatan, saya ingin menceritakan hikmah kesehatannya kalau kita tuh berdiri dengan kiblat gini. Boleh Pak Bu? Nah, jadi kalau kita berdiri ke kiblat seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini ternyata tidak hanya kita mendapatkan sunnahnya Rasul, tidak hanya kita menjalankan apa yang diajarkan oleh para sahabat, tetapi kita juga dapat bonus kesehatan dalam tubuh kita. Apa itu? Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pernah tahu ya, pijat-pijat terapi di area kaki-kaki itu kan ada pijat-pijat terapi refleksi, totok punggung, kemudian ada meridian, gitu kan Pak Bu? Itu cuma dipijat di area kaki, tujuannya untuk apa? Memberikan stimulasi atau rangsangan ke seluruh organ dalam supaya bekerja dengan maksimal. Dan itu ternyata tidak perlu kita pijat, cukup berdiri menghadap ke kiblat ini yang akhirnya apa? Seluruh telapak kaki kita itu mampu menahan dan menopang seluruh tubuh sehingga di situ akan terjadi stimulasi bagian organ dalam.
Kalau misalnya kita berdirinya jepepeng seperti ini, maka topangan itu, beban tubuh itu hanya tertopang pada bagian tumit, Pak. Sehingga apa? Di area sini itu walaupun menempel, tetapi dia nggak berfungsi untuk menyangga tubuh. Resikonya apa? Ini banyak resikonya. Yang pertama resikonya akan terjadi kompresi. Apa nih kompresi? Tekanan. Di area rongga-rongga tulang belakang ini akan mendapatkan tekanan yang lebih keras, sehingga akan menyebabkan salah satu penyakit yang disebut saraf kejepit atau kecetit. Jadi kalau kita gerak seperti ini. Yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian, akan terjadi penumpukan darah kotor pada area tumit. Yang pangapunten ibu-ibu biasanya kalau wungu saking sare menika biasanya tumite tungkae ding cerkot ding sernut. Wonten mboten, Bu? Ya. Itu biasanya kenapa? Karena penumpukan darah pada area tumit yang tidak terstimulasi dilancarkan di peredaran darahnya. Nah ini jadi cukup dengan gerakan sholat yang sempurna ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama tadi hikmahnya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW secara gerakannya. Yang kedua kita akan mendapatkan banyak hikmah kesehatan kita. Yang kedua Pak Bu, yang kedua di sini tadi kan pertama kan asbihul wudu, sumas takbilal kiblata. Jadi wajib menghadap kiblat ngeten iki nggih. Jadi yang penting mboten nempel. Ustaz boleh kesini lagi Ustaz. Nah betul Ustaz ya. Jadi Pak Bu, hari ini kan sering sekali kita dapati di jamaah-jamaah kita itu nempelnya kan jendik namung jendik ngeten iki nggih Pak nggih. Jube karo jendik kita takbir kan. Takbir kan. Pundake nempel apa mboten? Kalau mboten nempel niku ngikuti sunah Rasul apa mboten? Sunahnya pundak menempel pundak. Tumit menempel tumit. Ini sunahnya. Dengan mengerjakan seperti ini berarti kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasul sholat. Nah, tapi kalau seperti ini Pak, selain kita tidak mengikuti Rasul, maka akan ada dampak resiko di dalam tubuh kita. Gitu Ustaz, nanti lanjut lagi nggih. Berikutnya apa? Setelah asli ini kan belum sholat. Kemudian yang ketiga adalah fakabir, kemudian bertakbir lah. Nah, takbir yang mengawali sholat ini disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka semua kegiatan aktivitas apapun itu haram dikerjakan, yaitu gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Makanya di situ disebut dengan takbiratul ihram. Nah kemudian bagaimana cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram Bu Pak? Bagaimana cara mengangkatnya? Saya itu sering sekali ya lihat itu teman-teman kalau sholat itu Allahu Akbar. Banyak apa tadi Pak? Allahu Akbar. Padahal kalau kita itu baca hadisnya, ternyata semua riwayat hadis itu cuma ada dua. Yang pertama mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Yang kedua mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Kalau tadi Allahu Akbar itu sejajar dengan apa Pak? Dengan dada. Ada tidak Pak hadisnya? Ada apa boten? Nah di sini kalau kita mempelajari tadi di dalam hadisnya itu dikatakan hatta yuhadiya, hatta balagha furu'a udunaihi, hatta wasola udunaihi. Diksi kata-kata yang digunakan dalam hadis ini selalu menyebutkan bahwasanya sampai sejajar dengan cabang telinga, sampai sejajar dengan pundaknya. Yang pangapunten Bapak Ibu, ingkang dipun wastani telinga niku wonten samping napa wonten ngajeng, Pak? Samping napa ngajeng, Bu? Ingkang dipun wastani pundak menika wonten samping napa ngajeng, Ibu? Samping. Perhatikan, kalau kita melihat tinggi, mata sama telinga, tinggi pun sami napa mboten? Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Kanjeng Nabi niku ngisyaratake kok sesuatu ingkang wonten samping? Ini berarti maknanya apa?
kita mengangkat tangan ini tidak hanya tingginya yang sama dengan telinga, tetapi kita harus betul-betul sejajar sampai sama telinga dan pundak. Nah, di sini Bapak Ibu ada riwayat yang mungkin hadis ini dhaif, Pak. Hadis ini mungkin dilemahkan oleh beberapa orang yang diriwayatkan oleh Imam Ali. Apa bunyi hadis ini? Beliau mengatakan ketika Rasul itu melakukan takbir, itu beliau itu sampai seakan-akan menarik seperti menarik busur panah. Sampai entong-entong ini kok obah, Pak. Sampai entong-entongnya apa? Obah. Cobi saat ini mungkin diprotek ke sarang-sarang, ngangkat tangannya bukan setinggi tapi sejajar. Monggo sarang-sarang. Allahu Akbar. Kalau sejajar itu berarti sampai tarik ke belakang, Pak. Boleh sejajar pundak, boleh sejajar ke telinga. Monggo sarang-sarang. Allahu Akbar. Sampai di samping. Apa yang jenengan rasakan, Pak? Area dada ketarik. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Entong-entongnya pun nggih tumut gerak. Nggih napa nggih? Nah, ini hadisnya, nanti materi saya akan kirim ke Ustaz. Saya itu gali hadisnya, saya temukan ada 17 hadis yang semua hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasul mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ternyata semua diksi kata-kata yang digunakan dalam hadis itu mengatakan hatta yuhadi. Apa yuhadi itu? Sejajar. Ya, kalau setinggi hatta irtafa'an, sampai setinggi irtifa. Beliau juga mengatakan hatta furu'a udunaihi. Furu' niku cabang telinga. Hatta wasola, sampai ya betul-betul sampai di jajar telinga. Nah, ini kalau kita bahas dari sisi kesehatan, ini bukan menafsirkan ya Pak Bue, bukan mentafsirkan, tetapi meriset dari dunia kesehatan. Dengan kita mengangkat takbir yang sejajar dengan apa namanya telinga atau dengan sejajar dengan pundak seperti ini, maka di situ akan merelaksasi otot-otot di area dada yang nanti akan memberikan sebuah fungsi, maka paru-paru kita akan mendapatkan oksigen yang lebih tinggi. Jantung kita akan mampu memompa darah yang lebih banyak ke seluruh tubuh, yang akhirnya akan membantu kita akan lebih konsentrasi dalam melakukan bacaan-bacaan sholat itu. Biasanya kan kalau kita kecapean, nyangkul, lari, bekerja, biasanya kan ngeten ini Pak. Gini apa nggih Pak? Tujuannya pun itu apa Pak Bu? Nggih, ngendorke otot-otot dada. Dan itu semua ternyata sudah diajarkan dalam gerakan sholat. Yang kedua nih Pak, mriki wonten mboten sing biasane kademen sithik kerokan, kesel sithik kerokan, wetenge kembung sithik kerokan. Wonten apa mboten Pak? Wonten apa mboten Bu? Kalau pada tanggal janjane tujuane kerokan iku napa ta? Kertas apa mboten Pak Bu? Tujuannya ben mari. Lah kenapa kok bisa sembuh? Jadi Bapak Ibu, di area belikat tulang belakang dan entong-entong niku, pinggir-pinggir niku, di situ itu ada yang namanya tumbukan-tumbukan limfa atau getah bening. Jenengan pas usum kurban ngoten niku kan beleh sapi napa beleh mendo, biasanya nggih enten otot putih-putih kan doding lembung ngoten niku nggih. Itu adalah gelembung-gelembung angin yang berada di jaringan-jaringan otot. Kalau gelembung-gelembung itu tidak teruraikan, itu yang disebut dengan masuk angin. Makanya kalau gelembung itu dipeliriti, langsung lega. Gini apa nggih? Dikerii. Tujuan kerokan, tujuan dipijeti nggih mriki entong-entong itu, tujuannya itu hanya mengalirkan gelembung-gelembung angin yang tertangkap oleh jaringan-jaringan otot yang kaku. Maka bagaimana cara membuang gelembung-gelembung angin itu? Yaitu dengan cara menggerak-gerakkan otot-otot yang kaku, baik dipijat, baik dikerok ataupun digerakkan. Makanya ke zaman riyen iki nak masuk angin sabut ana nggodho kelon kok nak do playu kok dadi waras. Ngene apa nggih, Pak? Niku maksudnya apa? Karena gerak niku mau. Masya Allah niku. Jadi nanti yang ibu-ibu sing bingung golek duit kerokan ora eneng, golek lenga mambu ora entuk, Bu.
mending sholat mawon, Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat kurang tambahi, 4 rakaat sholat duha. Ngoten nggih, insya Allah nanti masuk anginnya akan terurai. Mas Sofyan kok iso ngomong ngono ki otak atik apa ya? Bu, alhamdulillah, Bu, ini bisa saya cerita. Alhamdulillah hari ini Allah sudah diamanai, Allah mengamanahkan kepada kita. Itu setiap hari itu pasien-pasien kita itu lebih dari 50, Pak. Segede nama kata, Pak. Nah, kami melakukan riset. Jadi saya bersama beberapa dokter-dokter yang lain, ada dokter Yunita, dokter Sagiran, dokter Galih, ya. Itu mereka seorang dokter mencoba meriset tentang gerakan-gerakan sholat. Ternyata dari setiap gerakan-gerakan sholat ini mempunyai hikmah kesehatan yang sangat luar biasa. Dengan catatan kita melakukan gerakannya sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kita hari ini belajar gerakan sempurna ini itu bukan ben sehat, tapi ben sesuai dengan carane Nabi. Nanti bonusnya, nanti bakal akan dapat hadiah sehat rogone. Amin ya robbal alamin. Jam kita nih kawan-kawan. Alhamdulillah baru setengah 10. Sampun ngantuk, Bu? Niku nembe duki takbir nggih. Tapi takbir tadi harusnya sampai mana, Bu? Sampai telinga atau sampai pundak? Coba diulangi sekali lagi ya. Allahu Akbar. Sampai belakang nih, Pak. Ya, sampai sejujat. Ngraos ke, Bu. Pergi ketare, Bu. Ngraos ke entong-entongnya gerak, Pak. Nah, itu kalau kita lihat riwayatnya Bapak Ibu, itu banyak hadisnya menjelaskan. Jadi hari ini nyun pangapunten nggih, nyun pangapunten mungkin yang hari takbir. Ini mungkin coba nanti dicari hadisnya, ada enggak ngoten niku nggih? Kadang-kadang ngoten niki. Enten mboten ngoten niki, Pak. Allahu Akbar. Coba diperbaiki. Ya, sampai pundak atau sampai telinga. Niku baru takbir. Yang berikutnya tadi ya fakabir, yang kemudian berikutnya ada Fakra ma tayassara minal Qur'an. Kata Rasul, bacalah apa-apa yang mudah kamu baca dari Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu itu mau sholat, nggak usah harus panjang-panjang. Yang penting yang mudah Anda baca di dalam sholat. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sumarka, kemudian rukuk. Nah, ini rukuk ini penting banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hadis beliau itu ya membatalkan orang sholat. Tadi kan kalau cerita yang pertama, sholat selesai ditunggu rambungipun nembe ing baleni nggih. Tapi ini ada riwayat Rasul melihat orang yang sedang sholat dalam keadaan rukuk, belum selesai sholatnya Rasul langsung suruh membatalkan sholatnya. Berarti kita ini fatal apa mboten, Pak? Fatal apa mboten? Apa yang dilakukan sahabat ini kok Rasul suruh mengulangi? Ketika itu sahabat ini rukuknya itu melengkung seperti busur panah, Pak. Melengkung seperti busur panah. Kemudian Rasul suruh membatalkannya. Kemudian Rasul berkata kepada seluruh sahabat yang ada di masjid itu, beliau mengatakan begini, wahai para sahabat semuanya, ya, tahukah engkau siapa orang yang paling jelek di dunia ini? Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul orang yang paling jelek di dunia ini? Beliau mengatakan orang yang paling jelek di dunia ini adalah orang-orang yang mencuri sholatnya. Semua orang kaget, loh Rasul, sholat kok dicuri, maksudnya gimana? Rasul ngimbali malih, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Rukuk kita harus tumaninah. Rasul katakan, farka hatta tatma'inna raqi'an. Maka rukuklah kalian sampai betul-betul rukuknya itu tumaninah. Karena kalau kita itu belajar rukun sholat, salah satu rukunnya yaitu tumaninah. Kalau sampai satu rukunnya tidak dikerjakan, maka sholatnya rusak apa mboten, Pak Bu? Rusak apa mboten? Rusak apa mboten, Bu? Rusak. Padahal tadi Rasul katakan, fa in fasadat, apabila sholatnya rusak, maka fasadat sairu amali, maka akan menjadi pertanda amal-amal yang lainnya
rusak. Maka ini sangat penting sekali. Bahkan Rasul juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir juga, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat seperti burung mematuk-matuk makanan, kertas burung bu, nutuli panganan, manuk nutuli panganan itu pripun? Jentak-jentik. Dan kemudian orang itu mati masih dalam keadaan seperti itu, maka Rasul katakan falaisa minni, maka orang yang seperti itu bukan kelompokku, bukan umatku. Ngeri napa mboten Pak? Padahal awake dhewe niku salat ngikuti Kanjeng Nabi, kersane angsal syafaat Kanjeng. Kalau sholatnya ternyata sembarangan, apa yang dikatakan Rasul? Falaisa minni, mereka itu bukan golonganku. Kalau Rasul sudah mengatakan falaisa minni, bagaimana kita akan mendapatkan syafaatnya? Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang tentunya kita hari ini sudah mengerjakan sholat, maka bagaimana kita menunaikan sholat ini tidak hanya sekedar selesai, tidak hanya sekedar kita mengerjakan, tapi bagaimana sholat kita ini mendatangkan sebuah ibrah hikmah yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Caranya sudah Rasul katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Allah juga mengatakan, Allah di dalam Al-Quran Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang melakukan sholat dengan keadaan khashi'un, tunduk patuh terhadap apa? Terhadap syariat-syariat terkait sholat ini. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian bertanya, terus Mas, ruku'e Rasulullah pripun? Ngaten nggih nggih? Pripun Pak salat ruku'e kanjeng Nabi niku Pak? Kalau kita ambil dari riwayat Bukhari Muslim, Rasul ketika ruku' itu dijelaskan bahwasanya ketika Rasul itu ruku', Bapak Ibu sekalian, betul-betul punggungnya niku lurus Pak. Punggungnya pun lurus. Bahkan digambarkan kalau sampai diletakkan ya bejana atau gelas di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Niki dipraktekkan apa mboten Pak Bu? Nah, jadi kalau hadisnya itu yang pertama, bagaimana ruku'? Yang pertama Bapak Ibu, kaki menghadap kiblat. Yang kedua, tangannya menggenggam lutut. Tangannya apa Bapak Ibu? Menggenggam lutut itu bahasanya mriki napa Pak? Dengkul nggih, senes garis nggih. Kadang-kadang kula ngertos niku sing ditekemi mriki kok. Mriki enten mboten Bu? Bu, dengkul. Dengkul niku napa Bu? Lutut. Senes garis nggih. Nah, yang pertama dipegang lututnya, yang kedua apa? Rasul tidak mendengakkan kepala, juga tidak menundukkan kepala, pandangannya ke arah sujud. Nah, mungkin Ustaz, mungkin nanti bisa dipraktekkan. Ini ada gelas tak? Boleh tak monggo? Boleh pakai ini tak? Boleh pakai gelasnya. Mungkin kalau salah saya kan ben salah gitu nih Pak nggih. Gimana nih? Tes. Oh, pelobotan ini nggih Bu nggih. Bu Pak. Jelas suara kula Pak Bu? Saya jelas nggih. Nah, kaki tetap menghadap kiblat nggih Bapak Ibu nggih. Ini kaki menghadapnya ke kiblat. Kemudian kedua telapak tangan memegang apa niku wau? Nah, Bapak Ibu kalau mau ruku itu jangan menundukkan kepala dulu. Nanti kalau menundukkan kepala ini pasti nanti mestinya busur nggih. Mesti bungkuk. Tetapi yang dimulai gerakan itu dari mulai pinggang riyin. Pinggangnya dirikat ini nggih. Niki mboten usah nyonggo pun saged Bu, nggih. Tapi ini nanti disanggakan seperti ini. Nah, Ustaz boleh tak pakai itu ditempelkan di sini tak? Monggo. Sulake mboten napa-napa tak? Nah, boleh tak? Ya, boleh terserah ya di punggung ya. Ini kata Rasul, ketika diletakkan bejana di dalamnya ada air, maka airnya pun tidak akan tumpah. Ya. Boleh tak? Silakan tak? Sudah lurus apa dari ini Bapak Ibu?
Nggih. Filmnya sudah kelihatan, Bu. Nah, ini sudah tak? Sudah diambil, boleh tak? Ini yang pertama Bapak Ibu, tangannya ini menekuk ini, niki enggak boleh ngeten niki. Nggih, niki harus lurus. Lurus ngeten nggih. Jejak ke depan seperti ini. Kakinya tetap menghadap ke kiblat. Nah, ini lurus seperti ini. Nah, kepala boten parang ngeten niki juga boten parang jingkluk, tapi ini cukup menghadap ke tempat sujud. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah ini nanti fungsinya. Ketika ada rukuk seperti itu, maka tulang ekor itu akan diikat sama yang namanya pinggul, kemudian tulang leher akan terdorong sama apa ini? Bahu. Akhirnya apa? Tulang belakang yang dapat itu nanti akan merenggang. Itu termasuk ya luar biasanya, akhirnya saraf-saraf yang berada di celah-celah sendi tulang belakang akan terurai dari himpitan. Itulah salah satu praktek terapi yang ada di sekarang ini. Jadi kalau dengan tugas terapi yang ada ini, baik itu terapi krek, terapi TTB, terapi TS, terapi apa, niku aslinya kan cuma dandani tulang belakang. Gini apa nggih Bapak Ibu? Dan itu semua sebenarnya sudah bisa kita dandani sendiri ketika rukuknya itu benar. Bu, ketinggalan apa boten, Bu? Ketinggalan nggih. Dan bisa niki boten parang rukuknya ngeten niki. Enten boten ngeten niki, Pak? Enten? Perlu diperbaiki apa boten? Perlu. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, ini harus lurus seperti ini, makanya dibagi-bagi nggih. Ini rukuk. Di mana ketika mereka melakukan rukuk seperti ini Bapak Ibu, maka di situ nanti semua jaringan otot kita dari mulai kaki tumit itu sampai kepala itu akan ketarik berbarengan yang akan memberikan kelenturan kepada seluruh otot kita. Nah, ini kalau sore kita praktek-praktekkan salah satu rahasia kenapa Kanjeng Nabi itu jarang sakit. Kenapa para sahabat itu jarang sakit? Ternyata salah satu rahasia kesehatan mereka yaitu adalah pola hidup sehat dengan mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Ingat pertama kali Bapak Ibu, rukuknya tadi kata Rasul, summarka hatta tatma'inna. Kemudian rukuklah kalian sampai rukuknya itu tumak-ninah. Nah Mas, apa yang disebut dengan tumak-ninah itu? Rasul pun jelaskan hatta ya'huda kullu adwin ma'hudahu, sampai semua sendi-sendinya itu yaitu berada pada posisinya. Jadi pengetahuan ini Allahu Akbar itu terlalu cepat, sendiri urung mapan sudah bergerak, itu resiko adanya saraf-saraf yang menyimpang, adanya otot-otot yang stres. Jadi hatta ya'huda qulu adwin ma'hudahu. Jadi semua sendi-sendinya itu betul-betul sampai mapan riyin. Nah, itu kalau kita membaca kitab Safinatun Najah ya, di dalam kitab yang kita kaji ya di pondok-pondok salafiyah itu. Jadi kalau rukuk itu betul-betul mapan dulu Pak. Gerakannya mapan ngeten niki riyin. Setelah ini mapan baru membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi gerakannya sempurnakan dulu baru membaca doanya. Kemudian setelah rukuk membaca doa, kemudian Rasul katakan suman Pak, kemudian berdirilah hatta tadila iman. Nah, ini katanya. Setelah rukuk, apa perintahnya Rasul? Kamu kemudian angkatlah punggungmu hatta tadila. Apa itu tadila, Pak? Adil. Kalau kita sering ngomong iktidal. Kan ngertos artine pun adil niku napa, Pak? Adil niku artine pun jejeg. Artine pun apa? Jejeg. Kata Rasul ketika setelah rukuk selesai, berdirilah kamu sampai betul-betul berdirinya niku jejeg. Nah, ampun langsung rukuk langsung blosor sujud. Hati-hati kalau sampai kita mengerjakan cara-cara yang seperti itu eman-eman itu apa kali? Kita bisa masuk golongan-golongan tadi yang mu'aqqab ataupun muhasab. Nah, ini yang tadi ya. Jadi iktidalnya itu gimana? Sampai betul-betul lurus. Setelah lurus baru mengucapkan gimana Pak? Rabbana lakal hamdu.
Jadi kalau kita membahas kitab-kitab fikih dari kalangannya Imam Syafi'i, jadi ketika kita itu sholat, gerakannya disempurnakan dulu, baru membaca doanya, Pak. Jadi pertama Allahu Akbar, ya. Kemudian Allahu Akbar, pokoknya sempurna dulu, baru membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri dulu tegak, baru ngomong Rabbana lakal hamdu. Setelah kita berdiri seperti ini, ya, kemudian kita lanjutkan kembali. Bagaimana lanjutannya, Pak? Setelah kita itidal, sujud. Nah, Bapak Ibu, sujud niku yang pertama tangannya dulu atau lututnya dulu? Lututnya dulu. Di sini saja. Lutut dulu atau tangannya dulu? Lututnya dulu. Ini mau mengikuti Kanjeng Nabi atau masa karepe dhewe? Nah, kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, harus kita melihat hadisnya. Ternyata Kanjeng Nabi niku nyontoni pertama bisa pakai tangannya, yang kedua bisa pakai lututnya. Nah, jadi dulu Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah, itu riwayatnya Nabi itu ketika dia sujud itu memulai dari lututnya dulu, Pak. Ini boleh apa betul ini, Pak? Boleh. Ya, tetapi kalau kita itu mendapatkan riwayat dari Jabir, Rasul itu ketika sujud itu tangannya riyen ngeten iki. Baru dengkule. Dua-duanya itu boleh. Dua-duanya itu boleh. Loh kok Mas kok bedanya teng pundi? Nah, ini saya mau cerita. Ternyata kalau kita itu mempelajari dari dua hadis yang berbeda ini, bukan maknanya Nabi tidak konsisten, tetapi memang dua-duanya ini disesuaikan oleh kondisi. Ceritanya tadi hadis yang pertama Rasul itu memulai dengan lututnya, itu ternyata hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada masa saat Rasul masih muda. Rasul masih muda, maknanya apa? Masih mempunyai kemampuan. Tadi mampu nyonggo awake ngeten iki riyen. Tetapi hadis yang diceritakan oleh Jabir tadi itu ternyata yaitu hadis yang diriwayatkan ketika Nabi itu setelah khutbah wada, di akhir-akhir hayatnya Rasulullah. Bahkan kalau kita menggali lagi mempelajari hadis, di akhir-akhir Nabi itu mau meninggal dunia, Nabi itu sholat itu dicentang, Pak. Pakai tali dicentang ke tiang sana supaya Nabi itu bisa berdiri. Berarti memang betul-betul keadaannya lemah. Nah, maka dari dua cerita ini bisa kita simpulkan kalau memang kita sudah lemah, sampun sepuh, ngoten niku Pak, pun boten kiat, kita boleh pakai tangannya lebih dahulu ngeten niki. Tetapi kalau kita masih muda, masih kuat, masih kenceng, ya pakai lututnya terlebih dahulu. Ibu, sakit ditinggali, Bu? Kelihatan lutut riyen apa astane riyen? Ya sing nom-nom ya dikulir sing sepuh-sepuh astane mboten napa. Dua-duanya diperbolehkan. Paham Bapak Ibu? Nah, setelah kita di lututnya, setelah itu Bapak Ibu sujud. Nyun pangapunten ini digerakkan sujud ini nyun pangapunten sekali. Tapi sujud ini ada gerakan-gerakan yang tidak saja membatalkan, bahkan Nabi benci dengan gerakan-gerakan sujud. Nah, ketika kita sujud Bapak Ibu, apa yang harus kita tempelkan di lantai? Yang pertama yaitu adalah batuk ya, Jawa. Pertama batuk pun. Yang kedua adalah hidung, ini hidung tambahan. Yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Nah, yang keempat adalah kedua lutut. Yang terakhir adalah jari-jari kaki. Ini perhatikan, jari-jari kaki berarti jari-jarinya yang mandek ngeten iki nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kula sering ngertos niku sujud niku kakine niku ngeten iki, joget ngeten iki. Enten Bu mriki Bu. Enten Bu. Alhamdulillah mboten enten. Nggih, kakinya harus dipancap. Nggih. Napa Pak? Tegak dipancapke. Nah, tadi batuk, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan jari-jari kaki. Lah sakniki tangane niki teng pundi?
glosor ngoten napa ngeten. Nah niki ternyata tangan-tangannya seperti takbir, boleh sejajar telinga, boleh sejajar dengan pundak. Ngeten niki. Nah, boleh ngeten niki atau boleh ngeten niki? Mboten parang ngeten niki nggih. Nah, mungkin iki ndereke nyembah malampir mungkin. Bukan parang. Nah, kemudian Bapak Ibu ini yang seringnya pangapunten, seringnya ikut ngepes ibu-ibu, ketika sujud Rasul itu menghardik. Menghardik ini pun apa nggih? Carane mikir Pak nggih. Nyeneni. Ya, nyeneni orang yang sujud meletakkan tangan lengannya ini di lantai. Sampai Rasul mengatakan orang yang sujud meletakkan lengannya di lantai itu kaya kewan sing jenenge apa? Nggih, padha mawon kira mbek asin itu tak mbok nggih Pak. Enggak boleh, Bu. Nah, biasanya kan lepas ibu-ibu ngaten niki. Allahu akbar ngaten niki. Mboten parang. Nggih, Bu. Mboten parang ngaten niki sudah dibuka. Kita dibuka. Baik itu laki-laki ataupun perempuan itu wajib dibuka. Bahkan hadisnya Rasulullah SAW itu ketika beliau itu sujud sampai ketiaknya beliau kelihatan. Kalau ibu-ibu ampun nggak boleh kelihatan. Ya, yang pertama mambu, yang keduanya itu aurat Bu. Pakai kerudung yang gede gitu ya. Nah ini tangannya harus buka. Dan terus Mas, kalau kita berjamaah apa nanti nggak ganggu temennya. Ya, tadi kata Rasul ya. Falainu bi aidi ihwanikum, maka berlemah lembutnya kepada teman-teman kalian. Maka cukup diangkat, yang penting diangkat enggak boleh ditempelkan. Nggih. Yang kedua, perut menika mboten pareng nempel kalian paha. Perut mboten kalian nempel kalian paha. Rasul mengisyaratkan kalau kita sujud, kita harus membuka perut, menjauhkan perut sama dada. Bahkan kalau ada seekor anak kambing lewat, anak kambing itu bisa lewat. Berarti dijauhkan ngeten nggih Pak nggih. Dijauhkan ngeten nggih. Ibu, ngeten Bu, kelihatan Bu. Mboten parang ngeten iki. Apalagi ngeten iki. Nah, ngeten iki mengke. Nah, tadi Nabi ngendikan apa kaya kewan sing jenenge? Mboten parang. Kakinya harus manjat. Tadi ada pertanyaan, Mas. Sikile rapet ampun meganggan. Gitu Pak nggih. Nah niki rapet ngeten niki napa megangan ngeten niki? Dua-duanya boleh, sing penting mancat. Sing penting apa Bu? Mancat ngeten niki, sing penting mancat. Niki. Jadi boleh gini atau boleh seperti ini. Yang penting semua jari-jarinya dipancatke. Kemudian bagaimana ketika duduk iftiros? Duduk iftiros di antara dua sujud. Kaki yang kiri telapaknya diduduki dan kaki yang kanan itu dipandangkan ke belakang. Nah, ngeten iki Pak Bu. Ini diletakkan seperti ini, dulu seperti ini. Ini kalau tahiyat pertama. Kalau tahiyat yang terakhir bagaimana? Ini dimasukkan seperti ini. Setelah ini apa Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Pak sampun jam 11 tepat menika Pak. Sampun Pak Bu. Ya mudah-mudahan di sini Bapak Ibu sekalian, ini belum sempat kula ceritake tentang sehat niku wau. Dereng sempat Pak. Amarga wedane mboten cekap. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya setahun yang lalu saya itu melakukan riset Pak. Riset ini apa? Melakukan studi kepada pasien-pasien saya yang sakit stroke, pakai pengapuran, itu selalu ketika habis terapi di tempat klinik saya kasih PR untuk melakukan gerakan sholat yang sesuai Rasul. Dan ternyata Masya Allah, dari 380 pasien yang mendapatkan progres kesembuhan hampir 65%. Dan itu kemudian kita kaji bersama, tidak hanya saya sebagai seorang terapis, tetapi dengan beberapa ilmuwan dokter bedah, dokter penyakit dalam. Akhirnya ternyata memang gerakan sholat ketika dikerjakan dengan sempurna, dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul, yang pertama kita akan mendapat pahala, yang kedua kita termasuk orang-orang yang khusyuk yang akan dijanjikan berbagai hadiah dari Allah, yang ketiga kita akan mendapatkan manfaat hikmah kesehatan untuk jiwa dan raga kita di dunia.
Bapak Ibu yang pangapunten Bu, Pak, mungkin malam hari ini kita hanya bisa mempraktekkan seperti ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita mengerjakan sholat ini tidak hanya sekedar haluan yang penting asal selesai, tetapi bagaimana kita memaknai, kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian waktu kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita. Saya mau nanya dulu sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita Pak Bu, dari jamaah-jamaah ini masih ada yang belum sesuai dengan Rasul tidak Bu? Masih wonten apa mboten? Masih. Kalau balik tanggal kita nak pun kertos kok tidak sesuai, didandani apa mboten? Insyaallah dandani. Mulai kapan? Nanti besok. Sinten ingkang badhe dandani menika Bu, awake dhewe napa liyane? Dewi. Mulai kapan Bapak Ibu? Mulai kapan? Mulai nanti. Mudah-mudahan kajian kita ini menghantarkan kita kepada umatnya yang betul-betul mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.